Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Nur Alifia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan perkembangan sosiologi digital. Alasan saya memilih topik ini karena saat ini teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan, mulai dari belajar, kuliah, bekerja, komunikasi, hingga mencari banyaknya informasi, itu sering sekali dilakukan melalui media digital. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami bagian perkembangan teknologi digital tersebut. Bagaimana teknologi digital ini mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oke, bisa kita lihat di PowerPoint, topiknya itu teknologi digital. Nah, kalau misalnya kita lihat kondisi Indonesia saat ini, perkembangan teknologi itu berlangsung sangat cepat. Dahulu itu orang harus bertemu itu secara langsung atau mengirim surat itu untuk berkomunikasi. Bahkan dahulu kala itu berkomunikasinya tuh melalui burung merpati. Namun sekarang cukup menggunakan aplikasi yaitu WhatsApp, Instagram, Twitter, atau aplikasi lainnya. Komunikasi juga bisa dilakukan dalam hitungan detik, juga dengan jarak jauh. Lalu yang kedua, ini ada era internet. Nah, selain itu masyarakat juga semakin bergantung pada internet karena perkembangan zaman yang tadi. Jadi karena dahulu komunikasi sangat sulit dan sekarang komunikasi jauh lebih mudah untuk dilakukan, jadi masyarakat juga semakin bergantung pada yang namanya internet. Nah, kita ini bisa belajar, bahkan kita juga bisa belajar secara online melalui virtual, tidak tatap muka secara langsung, yaitu bisa menggunakan aplikasi Zoom, juga menggunakan kecerdasan buatan seperti AI, seperti ChatGPT, Cloud, dan yang lain-lain. Lalu ada yang ketiga, perubahan sosial. Nah, perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi itu tidak hanya mengubah cara kita menggunakan alat, tetapi mengubah juga cara hidup masyarakat, juga cara pikir masyarakat. Nah, karena itulah muncul kajian yang disebut dengan sosiologi digital. Nah, karena perubahan sosial yang tadi menyebabkan munculnya masyarakat digital, masyarakat yang sudah mengenal dunia digital. Oke, sekarang masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu sosiologi digital. Nah, sosiologi digital ini adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara teknologi digital dan masyarakat. Lalu di sini, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi dan masyarakat, interaksi sosial, perubahan perilaku. Nah, jadi fokusnya itu bukan hanya pada teknologinya saja, tetapi bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi perilaku manusia. Karena sudah sangat jelas, karena adanya teknologi, perubahan atau perilaku, juga pola pikir, lalu hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari manusia itu juga berubah. Misalnya nih, saat ini banyak orang itu lebih sering berkomunikasi melalui media sosial yang tadi saya sudah sebutkan dibandingkan bertemu langsung. Nah, hal itu tuh merupakan salah satu contoh perubahan sosial yang perlu dipelajari dalam sosiologi digital. Dengan kata lain, sosiologi digital juga membantu kita untuk memahami bagaimana teknologi itu membentuk kehidupan juga karakter masyarakat modern. Selanjutnya ada perkembangan. Nah, perkembangan sosiologi digital ini dapat dilihat melalui beberapa tahap. Yang pertama itu adalah era internet. Era internet. Pada tahap ini, internet itu mulai digunakan untuk mencari informasi dan berkomunikasi secara online. Nah, yang kedua adalah era media sosial. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat membuat dan menyebarkan informasi sendiri melalui berbagai platform. Platform digitalnya itu seperti Instagram, TikTok, Facebook, bahkan X atau Twitter. Nah, yang selanjutnya adalah AI dan Big Data. AI dan Big Data ini itu merupakan teknologi yang semakin canggih dan mulai digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Nah, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi itu terus mengalami perubahan dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Oke, yang selanjutnya itu adalah karakteristik. Yang pertama itu adalah cepat, terhubung, real time, digital, juga fleksibel. Nah, serba cepat.
Kenapa serba cepat? Karena pada zaman sekarang ini informasi itu dapat diperoleh dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik dalam waktu singkat hanya melalui internet. Lalu yang kedua itu adalah terhubung. Nah, masyarakat itu dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa dibatasi oleh jarak, juga waktu. Yang ketiga adalah fleksibel. Banyak aktivitas yang sekarang ini dapat dilakukan secara online, seperti belajar, bekerja, dan berbelanja. Bahkan berbelanja juga sudah bisa dilakukan secara online. Jadi cukup menggunakan aplikasi dari platform, kita bisa belanja juga bisa langsung bayar dari aplikasi tersebut. Nah, lalu masyarakat digital itu sangat bergantung pada teknologi dan terbiasa memperoleh informasi secara real time atau langsung pada saat itu juga. Nah, lalu dampak positifnya itu yaitu komunikasi dalam bidang komunikasi, pendidikan, informasi juga informasi digital. Oke, perkembangan teknologi digital ini kan tentunya memberikan banyak sekali manfaat ya bagi masyarakat. Nah, salah satunya itu adalah mempermudah komunikasi. Nah, saat ini kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, juga melalui internet ya. Lalu, akses terhadap informasi itu menjadi lebih cepat dan mudah. Jadi cuma tinggal klik doang kita udah bisa mengetahui informasi terupdate apa yang terjadi. Lalu teknologi digital juga mendukung proses pendidikan melalui pembelajaran online dan berbagai platform edukasi. Itu jadi lebih fleksibel dan bisa real time di mana saja. Lalu juga di bidang ekonomi, nah tentunya teknologi digital juga membantu perkembangannya bisnis digital, marketplace, dan berbagai peluang usaha baru. Jadi bisa mengakibatkan dampak positif yang sangat besar menurut saya kalau misalnya di bidang ekonomi, karena banyak sekali lapangan pekerjaan yang menjadi peluang baru masyarakat untuk bisa bekerja. Nah, lalu dampak negatifnya itu ada hoax, cyberbullying, privacy, terus penipuan online, lalu deepfake. Nah, ternyata di samping manfaatnya, di samping dampak positifnya, teknologi digital ini juga mempunyai dampak negatif. Nah, salah satunya sering terjadi adalah penyebaran hoax atau informasi yang tidak benar. Nah, informasi ini tuh dapat menyebar dengan cepat, apalagi melalui grup WhatsApp, sehingga masyarakat itu perlu lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi, lebih bijak juga dalam menggunakan media sosial. Lalu terdapat cyberbullying atau perundungan di dunia maya yang dapat berdampak pada psikologis seseorang. Misalnya seperti komenan head comment kayak gitu-gitu bisa membuat psikologis orang itu terganggu. Ada juga masalah pelanggaran privacy seperti penipuan online dan penyalahgunaan teknologi seperti deepfake. Itu tuh semakin berkembang saat ini, banyak banget kasus-kasus deepfake kayak gitu, atau kayak menerima panggilan yang tidak dikenal dari orang-orang, lalu orang yang menelpon ini tuh melakukan penipuan terhadap kita. Nah, karenanya penggunaan teknologi itu perlu disertai dengan tanggung jawab dan kesadaran dari setiap pengguna media sosial. Lalu ini ada sosiologi digital dan hukum. Poin pertama ada cybercrime, data pribadi, judi online, AI, juga regulasi digital. Nah, perkembangan teknologi digital juga membawa berbagai tantangan di bidang hukum. Saat ini muncul berbagai bentuk kejahatan seperti cyber, seperti peretasan akun, penipuan online, hingga penyalahgunaan data pribadi. Nah, selain itu maraknya judi online atau judol dan penyebaran informasi yang merugikan juga menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum itu harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, regulasi terkait dunia digital sekarang ini menjadi semakin penting di era sekarang. Oke, selanjutnya ini tuh menurut pandangan Philip Nonet dan Philip Selznick. Itu hukum responsif, perubahan sosial, juga era digital. Nah,
Jika dikaitkan dengan teori Philip Nonet dan Philip Selznick, perkembangan masyarakat digital ini menunjukkan bahwa hukum itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, yaitu perubahan sosial saat ini. Melalui konsepnya yaitu Law and Society in Transition, mereka ini menjelaskan bahwa hukum itu tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan perkembangan masyarakat. Di era digital seperti sekarang muncul banyak persoalan baru yang sebelumnya belum banyak ditemukan. Karena itu diperlukannya hukum yang responsif, yaitu hukum yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Jadi permasalahan yang baru itu hukum itu harus bersikap responsif, yaitu hukum yang mampu menjawab nih kebutuhan dan permasalahan yang baru muncul yang terjadi di masyarakat. Nah, maka dari itu, konsep Law and Society in Transition ini menurut saya sangat relevan banget bagi kehidupan kita sekarang karena yaitu hukum itu tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan perkembangan masyarakat. Jadi menurut saya itu hukum itu harus terus berjalan ke depan, berjalan terus maju, tidak boleh ke belakang karena masyarakat akan terus berkembang seperti pada saat ini. Masyarakat digital terus berkembang, maka dari itu akan terus muncul masalah baru dan hukum itu harus bersikap responsif, yaitu hukum itu harus menjawab kebutuhan dan permasalahan yang baru muncul di dalam masyarakat. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa sosiologi digital ini itu merupakan kajian yang mempelajari hubungan antara teknologi digital dengan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi telah sangat membawa banyak perubahan pada kehidupan kita, baik dalam cara berkomunikasi, belajar, bekerja, maupun berinteraksi dengan orang lain. Nah, di satu sisi ini teknologi juga memberikan banyak sekali manfaat ya dalam kehidupan kita. Namun di sisi lain teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan sosial dan hukum yang perlu diperhatikan. Jadi itu balik lagi ke kitanya sendiri. Kita harus bijak menggunakan teknologi, kita harus bijak juga dalam menggunakan teknologi digital, bermedia sosial. Kita harus bijak dan mengetahui cara yang tepat untuk menggunakan teknologi pada saat ini gitu. Nah, oleh karena itu diperlukanlah hukum responsif yang tadi agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat digital yang terus akan berubah dan terus akan maju ke depan. Mungkin cukup sekian presentasi atau materi yang bisa saya paparkan. Saya sadar bahwa apa yang telah saya jelaskan mungkin masih sangat banyak kurangnya. Tapi semoga dengan presentasi yang saya berikan bisa mendapatkan ilmu dan wawasan bagi kita semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.